Hari ini sebenarnya tugas saya adalah bicara tentang gosip. Cuman saya kok nggak tega ya untuk bicara gosip di hadapan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Rasanya kayak buang-buang waktu untuk bicara tentang suatu hal yang saudara nggak usah buka Alkitab. Saudara tahu itu salah. Setuju? Gosip itu salah. Nggak perlu besar. Atau kita bilang gosip itu salah, mari kita pulang. Ide bagus seperti itu ya. Jadi saya nggak mau bicara tentang hal itu secara spesifik. Saya ingin bicara tentang dosa lidah secara umum. Ya, dan saya ingin memperlihatkan kepada saudara sebuah cara untuk menelaah Alkitab yang mungkin agak berbeda dari yang biasa saudara lihat selama ini. Biasanya saudara akan mengalami orang-orang yang berbicara tentang satu tema tertentu, tapi kali ini yang mau saya perlihatkan kepada saudara adalah bagaimana kita mempelajari satu perikop penuh. Ya, itu yang dinamakan dengan pengajaran eksposisi. Jadi kita mengambil satu pasal Alkitab, satu buku Alkitab, terus kemudian kita baca keseluruhannya dan kita mengerti di dalam konteksnya, kita mengerti di dalam aslinya mau seperti apa cerita itu. Bukan tematik yang kita comot ayat-ayat seperti itu. Ya, jadi sabar ya teman-teman ya, kita akan baca banyak sekali ayat Alkitab hari ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sebelumnya, manusia mempunyai sebuah kebiasaan untuk memperingan hal-hal yang berat. Oke? Nah, saya ingin saudara belajar dulu tentang sesuatu di sini. Kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-19 bilang, Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan," bahasa aslinya pesha, "dan dosamu." Bahasa aslinya syata. Kedua kata ini, kata pesha dan kata cata, dia adalah kata yang dalam pengertian bahasa Ibrani berarti dosa. Jadi ada dua. Kalau cata itu apa? Cata itu juga muncul di Kejadian 4 ayat 7, ini ketika Kain membunuh Habil. Itu artinya meleset dari tanda atau tujuan. Ini yang biasa kita kenal di dalam Perjanjian Baru dengan hamartia, meleset dari tujuan Allah. Kalau meleset itu kesannya cuman kayak, ya oke lah ya, Koroni doyan nembak, aiming juara 1, meleset jadi juara 2. Lumayan kan ya. Ada kesan seperti itu. Bahwa dosa itu seperti kalau ya nggak persis-persis amat sih, meleset dikit. Kayak sesuatu yang ringan. Setuju ya? Tapi kata dosa yang digunakan dalam bahasa Ibrani bukan hanya syata, tetapi pesha, yang artinya dengan sengaja memberontak kepada Allah. Wow, dengan sengaja memberontak kepada Allah. Itu pesha, itu dosa. Jadi dosa bukan hanya urusan remeh-temeh seperti kita punya tujuan, kita tidak berhasil mencapainya, kita meleset dari panggilan yang sesungguhnya, tapi dosa itu juga berarti memberontak terhadap Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah dengar bahwa white lies adalah dosa, maka white lies kita adalah sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. That's how serious sin is. Kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara pasti tahu bahwa penulisnya adalah Daud, dan ketika Daud Daud jatuh di dalam dosa dengan Batsheba, kemudian Nabi Nathan menegur dia, Daud lari ke atas tingkat istana, kemudian berteriak di sana, "Aku telah berdosa." Wow, sebegitu besar artinya jatuh di dalam dosa bagi seorang Daud. Sedang kita, kadang-kadang kita anggap enteng, betul ya? Kadang-kadang bilang, nggak ada yang tahu. Business as usual. Nggak ada yang lihat, ya sudahlah. Dosa berarti pemberontakan terhadap Tuhan. Wow. Dan sebentar kita akan bahas kitab Yakobus. Dan Yakobus pasal 4 ayat 4 bilang, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Wow. Itu kedalaman dari dosa. Itu the depth of sin. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia di dalam hal ini tentu tidak bicara bumi yang kita injak ini. Tidak bicara kota Bandung. Dunia dalam hal ini bicara suatu sistem pemerintahan yang mengontrol bagaimana cara kita hidup. Ketika kita menyukai cara-cara dunia ini jauh lebih besar daripada Allah, kita sedang menempatkan diri kita sebagai seteru Allah. Tahu seteru artinya apa? Lebih parah dari sekedar musuh. Ya, ya saudaraku ya. Jadi jangan pandang enteng dosa sekecil apapun. Karena itu adalah perseteruan dengan Allah. Sekecil apapun, jangan pandang enteng. Sama sekali nggak ada keentengannya di situ. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak kita semua untuk mempelajari sebuah kitab, yaitu kitab Yakobus. Ini sebuah kitab yang baik sekali. Saya ajak saudara memperhatikan dulu di layar di situ. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Di sebelah kanan itu ada garis merah. Garis merah itu menyatakan waktu. Oke? Dan kemudian di situ ada angka-angkanya 50, 55, 60, 65. Itu menunjukkan tahun setelah Masehi. Ya, jadi saudara lihat di situ bahwa buku pertama dalam Alkitab kita yang ditulis itu adalah Injil Markus. Injil Markus itu tahun 50-an, kurang lebih kira-kira seperti itu. Dan kemudian buku keduanya itu justru adalah The Book of James, Yakobus. Yakobus baru nanti muncul kitab Tesalonika, surat Rasul Paulus terhadap Tesalonika, Galatia, Korintus, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kitab-kitab yang pertama di sini adalah kitab justru Letter of James yang sini. Siapa James? Oh ya, by the way, ini tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat evidence ya, bahwa ketika kita melihat teks-teks zaman dulu selalu ada masalah dengan dating. Selalu ada masalah. Jadi ada perdebatan tentang hal ini. Ada yang bilang bahwa kitab Yakobus ini ditulisnya pada tahun 120-an setelah Masehi. Tapi kebanyakan ahli teolog itu percaya yang ini. Ya, ini adalah pertama-tama buku. Jadi surat Yakobus ini adalah surat yang pertama-tama ditulis di sini. Nah, siapa Yakobus ini? Saudara ingat bahwa Yesus punya 2 orang murid bernama Yakobus. Ya toh? Masih ingat pelajaran sekolah minggu? Bahkan ada lagunya ya, Simon, Petrus, Andreas, dan sebagainya. Oke, ada 2 orang Yakobus. Yakobus yang pertama namanya Yakobus anak Zebedeus. Dia adalah saudara dari Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Lalu ada Yakobus yang kedua, anak Alfeus. Alfeus itu siapa? Dia adalah suami pertama dari Maria, istri Kleofas. Maria yang ada bersama-sama dengan Yesus di kayu salib, seperti itu. Nah, luar biasanya Yakobus yang ini bukan Yakobus keduanya. Bukan Yakobus anak Zebedeus, bukan juga Yakobus anak Alfeus, tetapi Yakobus saudara Yesus. Yakobus saudara sepupu dari Yesus, seperti itu. Ya, dan Yakobus ini saudara-saudara dari Yesus. Kitab Markus mencatat bahwa mereka nggak percaya sama Yesus. Bahkan ada satu peristiwa bahwa ketika Yesus sedang mengajar, saudara-saudaranya tuh datang untuk menghentikan dia, bilang, kamu jangan bikin malu keluarga. Udah, berhenti, pulang aja. Jangan teruskan pengajaran. Seperti itu. Nah, Yakobus itu salah satu dari saudara ini. Tapi setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri secara spesifik pada Yakobus. Dan akibatnya, Yakobus ini terus kemudian diangkat menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Ya, jadi gereja mula-mula itu ada banyak, ada 5 pusat. Yang pertama adalah ada di Yerusalem, dan itulah jemaat yang kemudian dikepalai oleh Yakobus. Petrus pada saat itu yang juga adalah murid yang luar biasa, dia ditugaskan sebenarnya untuk menjadi rasul bagi orang-orang di luar Yahudi. Sebenarnya, makanya saudara ingat ya di Kisah Para Rasul, Petrus tuh pernah dipanggil dan diperlihatkan makanan-makanan yang haram turun dari atas langit.
Betul ya? Terus kemudian disuruh makan, lalu dia bilang, enggak, saya nggak mau makan. Lalu Allah bilang, jangan haramkan apa yang Tuhan tidak haramkan. Dan setelah itu datanglah perintah untuk Petrus melayani Cornelius yang adalah orang bukan Yahudi. Jadi pada saat itu orang yang non-Yahudi itu dianggap haram oleh orang Yahudi. Makanya Petrus diperintahkan, Petrus nggak mau. Ah, itu kan haram. Tapi Allah bilang, jangan haramkan mereka yang Tuhan tidak bilang haram. Oke? Jadi pada saat itu Petrus diarahkan ke sana. Nah, Yakobus ini adalah orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin di gereja Yerusalem. Dan kita mau lihat suratnya ini. Yakobus pasalnya yang ketiga, khusus bicara tentang dosa lidah. Yuk, saya sudah siapkan ayatnya, saudara bisa mengikuti. Yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Jangan berlomba-lomba datang ke tempat ini nih untuk ngomong. Ya, oke? Karena apa? Pastor Surya, saya, Pastor Andi, dan semua pembicara-penjara di sini itu punya tanggung jawab yang sangat berat tuh, lihat tuh. Sebab kita tahu sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Buset. Tiap kali Ko Surya ngomong, itu memori kita tentang dulu. Yang dia omongin itu sesuai nggak dengan hidup dia ya? Wow, jadi kumpulin semua sejarah-sejarah kebusukan dan masa lalu kita ya, betul nggak sih? Itu yang selalu terjadi. Makanya dikatakan jangan pengen jadi pengajar. Kalau bisa tempat saudara paling enak, saudaraku, di mana saudara bisa duduk dan mengomentari yang di depan. Ya, tapi bukan itu yang saya ingin bicarakan hari ini, karena ini juga menegur saya, maka lebih baik kita mulai ayat yang kedua saja. Lihat, ini luar biasa banget ayat kedua ini, shocking buat saya. Buat saya shocking, saya nggak tahu buat saudara, tapi buat saya shocking banget. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Oke, nggak ada yang baru ya, betul? Ada yang percaya bahwa kita tanpa dosa? Nah, kayaknya enggak ya. Rasanya pengajaran Ko Andi udah cukup tegas, kita semua tetap tetap jatuh dalam dosa berkali-kali. Setuju? Yang shocking adalah ayat bagian berikutnya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang seriously God? Bagaimana cara Tuhan mengukur kesempurnaan kita? Apakah kata-kata kita ada salah atau enggak? Itu standarnya bro. White lies. Wadah. Gosip. Ya ampun. Ya. Tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna. Siapa yang sempurna? Di tempat ini. Ada yang berani ngacung? Berarti kita semua punya banyak salah dalam perkataan kita. Tuh. Evident banget. Bahwa kata-kata kita itu menentukan apakah kita sudah sempurna atau tidak. Aduh, luar biasa banget ini. Karena mereka, orang yang sempurna ini, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya 15 menit. Oh my God, cepet banget. Dan bukan hanya Alkitab yang bilang seperti ini. Saudara tahu siapa ini? Albus Dumbledore. Tokoh kekinian banget ya. Nggak kekinian banget sih, gitu ya. Dia bilang gini, words, kata-kata di dalam, menurut pendapat saya, adalah sumber magic, sumber keajaiban yang tidak pernah habis. Tapi yang menarik justru kata-kata yang berikutnya. Kata-kata dapat menyebabkan luka, tetapi juga dapat menyembuhkannya. Dunia bahkan mengerti bahwa kata-kata kita itu punya power yang luar biasa dalamnya. Kata-kata kita bisa dikeluarkan dan melukai orang, tapi kata-kata kita juga bisa kita pakai. Yang lebih menyedihkan lagi, saudaraku, dengar saya baik-baik dan dengan hati-hati ya. Bahkan kadang-kadang kata-kata kita yang kita maksudkan baik bisa melukai orang. Apa maksudnya Pak? Seseorang yang dekat dengan saya hari ini nggak lagi bersama saya, bukan karena dipanggil Tuhan,
Tapi karena pindah gereja. Pindah gereja maksudnya pindah haluan ya, ke arah yang sebelah sana. Tahu kenapa? Karena dia mendengar kesaksian seorang yang takut Tuhan. Dia bilang, saya berdoa. Dan karena kasih Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Kakak saya, teman saya itu sedang ada dalam pergumulan yang berat. Dan dia nggak keluar dari masalahnya. Kesimpulannya cuma satu, Tuhan nggak sayang saya. Dan gara-gara itu, dia ada di luar sekarang. Maksudnya baik nggak? Karena bagi kesaksian tersebut, sangat baik. Sangat baik. Oleh karena itu berhati-hati, saudaraku. Hati-hati dengan perkataan kita. Bahkan kata-kata yang baik yang kita maksudkan itu bisa melukai orang. Kita berdoa buat seseorang, terus kita bilang, percaya ya, kalau kamu punya iman, apa yang kamu doakan, dia akan sembuh. Besok mati. Berarti lu gak punya iman, Sur. Ya, kata-kata yang kelihatannya seperti membangun, tapi malah menghakimi dia. Be careful. Jangan pernah bilang kamu sembuh kalau Tuhan gak bilang sendiri kamu sembuh. Bahaya banget saudaraku hal seperti ini. Jangan main-main seperti ini. Oke? Berarti gimana Pak? Apa kita jangan memberikan kesaksian? Enggak. Make sure kesaksian kita tidak memberi kesan yang salah tentang Allah kita. Berarti kita jangan mengucapkan kata-kata yang meneguhkan. Oh enggak dong, teguhkan. Tapi teguhkan saudara-saudara yang lain dengan Alkitab. Dengan dasar yang benar. Kalau bukan, itu bukan nubuat. Itu lu buat sendiri bro. Dan itu yang menghancurkan. Segitu parahnya dosa lidah ini saudaraku. Bisa punya dampak yang luar biasa. Dan yang pasal yang pertama bilang seperti ini. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan sia-sia ibadahnya. Wow, urusan lidah ini bukan urusan yang sembarangan. Yakobus menuliskan dengan penuh keseriusan di sini. Hati-hati dengan lidahmu. Hati-hati dengan lidahmu. Kemudian Yakobus ini punya sebuah keahlian khusus. Dia jago banget membuat ilustrasi. Dan ilustrasi yang pertama dia gambarkan seperti ini. Kuda dan kekangnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Anda mau punya penguasaan diri yang penuh? Kekang mulutmu. Anda mau menguasai diri, punya penguasaan diri penuh? Kekang mulut kita. Kalau mulut kita nggak bisa kita kekang, kalau kendali pada mulut kita tidak kita serahkan pada yang bisa mengendalikan kita, maka hidup kita akan hancur dan berantakan. Wow. Kenakan kekang pada mulut kuda, ia akan menuruti kehendak kita. Lalu ilustrasi berikutnya apa nih? Kapal katanya. Kapal. Lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Maksudnya apa nih? Sebesar itu kapal temanku. Ya saudara, sebesar itu kapal. Siapa yang bisa menggerakkan kapal? Haruslah angin yang super kencang. Tetapi dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudinya. Jadi Yakobus sedang memberi kontras yang besar antara sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil. Kuda sebesar itu yang mengendalikannya kekang. Kapal sebesar itu yang mengendalikannya kemudi. Badan saya yang sebesar ini, di mana kendalinya? Menurut saya, dampaknya sangat mengerikan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
lidah saya ini dapat saya pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memegahkan perkara-perkara yang mulia, untuk menjadikan nama Tuhan lebih hebat lagi. Tetapi yang berikutnya, betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku, ini yang kita sedang lakukan dengan bergosip. Mungkin cuman kata-kata yang mungkin juga nggak salah-salah amat sih. Terus apalagi saya tambahin kata kayaknya loh. Kayaknya sih itu udah cerai loh. Kayaknya. Berebak semua. Sampai 2 minggu kemudian, bukan hanya bercerai. Dia bercerai, selingkuh, istrinya 5. Dari mana itu? Hutan yang terbakar besar. Mungkin saya cuman marah sama Isman. Kemudian saya kasih masukan sama Koroni tentang Ko Isman. Sayanya 2 minggu kemudian baikan sama Koroni, tetap musuhan sama Isman. Sejak saat itu Larsem nggak boleh dipakai lagi. Why? Yang kecil membakar hutan yang besar. Kerusakan yang parah ketika kita tidak berhati-hati dengan kita. Halo saudaraku, kecil tapi besar sekali dampaknya. Apalagi kalau saya bisa mengatakan sesuatu yang semi-semi hoax. Lidah pun adalah api katanya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Wow, dia merupakan dunia kejahatan. Jadi dengan kata lain, lidah kita isinya nothing but wickedness. Itu lidah kita. Itu yang dapat menodai seluruh tubuh. Waduh, gara-gara lidah kita ini, seluruh ibadah kita bisa nggak ada artinya semuanya. Bagian paling akhir, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itu lidah kita, saudaraku. Betapa pentingnya kita mewaspadai lidah ini. Jadi apa yang harus kita pelajari dari ayat-ayat Alkitab ini? Yang pertama adalah lidah itu memang kecil, tetapi kuasanya luar biasa besarnya. Lidah itu kecil, apanya luar biasa besarnya. Wah, para cowok di tempat ini tentu sangat mengerti tentang hal ini. Lidah kita kecil banget ya. Dan di lidah yang kecil ini ada sejumlah organ yang membuat kita bisa merasakan makanannya enak. Dan kalau kita enak, senanglah hati kita. Hari itu terlihat indah. Dan begitu kita makan gak enak, hari itu jadi suram sekali. Gara-gara apa? Lidah. Gara-gara lidah. Padahal mungkin lidah kita yang lagi tebal karena lupa sikat gigi. Tapi rusaklah hari itu karena kita nggak bisa merasakan makanannya. Lidah kecil, tapi punya kuasa yang luar biasa besarnya. Pelajaran kedua, kita lihat ayat berikutnya ya. Semua jenis liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Saudara bisa lihat layarnya dengan baik. Ada gambar apa itu? Ada gambar singa. Harimau, maaf. Singa sama harimau beda ya? Oh ya beda, oke. Harimau. Harimaunya lagi masuk kemana itu? Lingkaran api. Jadi ini cerita di sirkus nih. Harimau galak gak? Banget ya. Pengen ketemu sama harimau di PVJ? Tentu tidak. Betul ya, orang yang paling kita takuti di kantor biasanya disebut harimau. Oke? Seperti itu. Jadi harimau itu begitu galas ya. Tapi di sirkus, katakan harimau dapat dikuasai oleh manusia. Ayat 8. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sanggup menguasai lidahnya. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Waduh, kayak apa sih ini lidah kelakuannya? Kayak ini nih,
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Berapa banyak yang seperti ini? Di sini, apa tuh lagunya tadi apa, Bill? Yang bahasa Inggris terakhir? Nah, I bring my song, katanya kan? Ya enggak? Bring your song pakai apa? Pakai lidah ya, kayak gitu. Begitu keluar dipepet angkot, blimbing, anggur. Saya nggak tega ngomongnya soalnya gitu ya, saudara ya. Kenapa bisa seperti itu? Dengan satu mulut yang sama, kita muliakan Tuhan dan kita hina ciptaannya. Di atas mimbar sini, saya bicara dengan luar biasa. Baiknya, indahnya, sopannya. Begitu saya sampai kantor, pegawai saya maki-maki sampai nangis. Halo? Itu memperlihatkan betapa lidah kita adalah satu objek yang benar-benar tidak bisa dikuasai oleh siapapun, oleh hamba Tuhan besar sekalipun. Wow. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yuk senggol sebelah-sebelahnya. Udah ya, cukup ya. Mulut kita pakai buat Tuhan aja ya. Oke. Percaya deh, Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, baru angkot-angkot itu berhenti kelakuannya kayak begitu. Sebelum itu akan tetap ada. Oleh karena itu nggak guna maki-maki dia. Kalau kamu bilang bego, dia bilang tahu. Makanya gue jadi supir angkot. Kalau gue nggak bego, gue jadi orang kayak lu. Seperti itu. Oleh karena itu nggak perlu kita tegaskan. Seperti itu. Ya, biarlah dari mulut kita hanya keluar satu. Jadi itu kata yang penting yang kedua yang kita perlu tarik dari sini. Yaitu apa? Lidah tidak dapat dijinakan manusia. Terus gimana dong? Makanya kenapa kita butuh Yesus? Makanya kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena cuma Dia yang bisa menyempurnakan kita dari dalam. Dia yang bisa memurnikan kita dari dalam. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa menjinakkan lidah kita. Di situ kita butuh gospel. Amin. 2 slide terakhir, biar SO-nya nggak panik. Yakobus 3. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Kecuali Anda adalah Bruri Peso 5 ya. Di lagunya ada tuh ya, buah semangka berdaun sirih. Gitu ya. Artinya pohon sirih, tapi buahnya semangka. Kecuali Anda Bruri Peso 5, nggak bisa saudaraku. Dan Bruri juga enggak, kayaknya dia cuma bercanda kok ngomong kayak gitu. Asli. Enggak, katanya apa? Pohon ara akan menghasilkan buah ara, pohon zaitun akan menghasilkan buah zaitun. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Maksudnya apa ayat ini saudaraku? Maksudnya adalah ini, lidah kita, dengar saya baik-baik saudaraku. Lidah kita memperlihatkan kita. Lidah kita yang memperlihatkan isi hati kita. Ketika saya dipepet oleh orang, terus yang keluar adalah kebun binatang. Itu karena hati saya penuh dengan kebun binatang. Ketika saya disenggol marah, apalagi bacok, itu karena hati saya penuh dengan amarah. Jadi kitalah yang menentukan isi hatimu apa. Saudara, Tuhan ini orangnya seperti apa? Dengarkan kata-katanya, bukan dari sini. Tapi waktu kita ada bersama Dia makan siang, waktu kita sedang berada di luar sana, itu yang menentukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, lidah itu memang kecil, tapi besar kuasanya. Dan lidah itu tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Tetapi lidah juga mengungkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Kita bisa pakai topeng, kita bisa pakai kegiatan-kegiatan yang menutupi kekurangan kita.
Tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita, itulah yang memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Dan siapa yang paling tahu tentang siapa kita sesungguhnya? Orang yang paling sering dengar kata-kata kita. Dia biasanya adalah anak, dia biasanya adalah istri, dia biasanya adalah suami. Dan orang-orang yang ikut dengan kita. Saya berdoa banget bahwa ketika para pegawai yang ikut saudara ngobrol dengan saudara, mereka merasa bahwa mereka dibangun hidupnya. Mereka melihat bahwa saudara adalah gambaran Kristus yang memang menegur, tapi juga membangun. Yang memang mengungkapkan dosa, tapi juga menyediakan jalan keluar. Saya berharap bahwa ketika pasangan saudara ngobrol dengan saudara, yang dia rasa, aduh, gue seperti baca Alkitab, karena begitu dalam wisdomnya. Bukan karena terus kemudian dia akan memuliakan kita, tapi dia akan memuliakan Bapa di sana yang mengajarkan kita. Amin. Saya berdoa banget. Kata-kata izinkan, biarlah mulut kita izinkan Tuhan makan. Tuhan bisa mengendalikan tubuh kita. Sebab kalau tidak, percuma semua yang kita lakukan. Sekian tahun yang lalu, ada seorang yang luar biasa dipercaya Tuhan untuk memimpin kota Jakarta. Begitu luar biasanya. Dia melakukan banyak hal lepas dari setuju atau tidak setuju, tapi luar biasa sekali apa yang dia lakukan. Untuk pertama kalinya kita punya seseorang pemimpin yang benar-benar melakukan tugasnya. Dan hanya karena kata-kata yang sembrono, dia jatuh. Dan akhirnya semua yang baik yang dia lakukan harus sampah, bahkan dia dicap jadi musuh masyarakat. Bijaksanalah menguasai kata-kata kita. Bijaksanalah menggunakan mulut kita. Sebab mulut kita ini sanggup melukai, namun sanggup juga untuk membangun. Saya berdoa Tuhan dapati bahwa mulut kita pakai untuk membangun orang. Mengapa begitu? Mengapa penting seperti itu? Saya rindu banget ketika nanti saya ketemu sama saudara-saudara, kita bisa saling menyapa. Kenapa bisa saling menyapa? Karena lidah kita nggak dipindahkan. Seluruh tubuh kita ada di surga kecuali lidah, karena lidah kita brengseknya minta ampun gitu. Ya, saya berharap banget kita bisa bangkit dengan utuh seperti itu. Amin. Kita tunduk kepala yuk.